Halo, selamat datang. Kita ketemu lagi dengan saya, Adi Putra Diasa. Kali ini kita akan membahas tentang kata kunci dari suatu karangan. Karangan bisa berwujud karangan deskripsi, narasi, eksposisi, persuasi, atau mungkin juga eksposisi, persuasi, dan deskripsi. Argumentasi juga mungkin ya. Ada 5. Nah, biasanya kalau kita sekolah, soal yang diberikan Pak Guru atau mungkin dari tim membuat soal biasanya menanyakan paragraf di bawah ini termasuk prosa atau karangan apa, deskripsi kah, eksposisi kah, argumentasi atau lainnya. Nah itu. Kemudian yang kedua biasanya kita disuruh buatlah karangan tertentu. Karangan tertentu bisa persuasi, deskripsi atau lainnya. Malah poinnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan soal-soal yang lain setelah isai ya, mengarang biasanya kan seperti itu. Nah, hampir jarang sekali yang menanyakan pengertian prosa deskripsi itu apa, atau proses eksposisi itu apa, prosa narasi itu apa, atau karangan narasi. Nah itu kita meskipun tidak ditanyakan pengertiannya, tapi kita tetap harus ngerti, harus tahu ya, karena untuk merujuk ke pemahaman isi atau ciri khas atau mungkin kata kunci dari karangan-karangan tersebut, kita harus tahu pengertiannya satu persatu. Tapi nggak apa, dengan memakai kita kata kunci yang tahu, kita akan memegang karangan tersebut untuk kita lanjutkan untuk penyelesaian soal ya. Yang pertama adalah tentang karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan tentang penggambaran suatu tempat, suatu objek, suatu persoalan. Sebenarnya juga bisa, tapi kebanyakan memang objek, tempat gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, ciri khasnya dari karangan deskripsi yaitu satu, namanya detail-detail, karena penggambarannya orang lain agar bisa merasa apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita harus menggambarkannya seobjektif mungkin, sepersis mungkin ya. Kemudian yang kedua adalah detail-detail tempat dan benda. Nah ini saya jadikan satu ya, tempat dan benda, karena tempat itu sebenarnya juga benda dan skop lebih luas. Kalau benda mungkin skopnya lebih kecil. Kita cirikan misalnya objek tertentu, entah batunya seperti ini, batu adesit itu adalah seperti ini dan sebagainya, digambarkan, dijelaskan. Kemudian yang kedua tempat, suasana. Nah, pantai tersebut suasana semilir airnya gini, suara-suara gemericik air demikian dan sebagainya. Ini akan membuat pembaca merasakan seperti apa yang dirasakan oleh penulis karangan ya, karangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentang karangan eksposisi. Eksposisi adalah karangan tentang pemaparan apa-apa yang ingin penulis sampaikan, adalah tentang penjelasan. Itu namanya karangan eksposisi. Ciri khasnya apa? Karena tadi judulnya, temanya juga udah penjelasan ya. Jadi ciri khas atau kata kunci dari karangan eksposisi adalah satu, yaitu, kata-kata ini sering dipakai menjelaskan pengertian ya. Kemudian adalah, nah, yang lainnya adalah merupakan, lainnya lagi adalah macamnya, adalah demikian, macamnya sebagai berikut. Nah itu merupakan ciri khas dari karangan eksposisi. Selanjutnya kita akan bicara tentang karangan persuasi. Karangan persuasi pengertiannya ya adalah karangan yang ditulis untuk membujuk para pembaca, untuk mengajak. Jadi penulis mengajak untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Nah, karena ini ajakan, bujukan, persuasi, maka kata-kata yang sering dipakai adalah mari, marilah, hendaknya,
seyogianya, alangkah baiknya. Nah, ini adalah kata-kata kunci. Bisa dipakai untuk jika kita ingin mengarang, atau mungkin jika kita mau membedakan karangan yang satu dan yang lain, untuk merujuk ke satu jenis karangan. Kemudian yang lain lagi, proses karangan argumentasi. Karangan argumentasi itu kita tahu ya, kata argumentasi itu adalah kata pendapat. Jadi karangan argumentasi adalah karangan yang merupakan pendapat atau ide-ide gagasan dari penulis yang disampaikan agar pembaca yakin apa yang disampaikan oleh penulis itu benar adanya. Nah, ini pengertian argumentasi juga dilandasi oleh data-data. Data-data yang ini bisa jadi angka-angka, kemudian juga statistik, grafik, dan sebagainya. Jadi meskipun ini adalah pendapat ya, tapi harus mendekati objektif dari data-data yang dikumpulkan oleh penulis. Nah, ciri khas dari karangan argumentasi yaitu satu, ada rincian data. Ya, rincian data bisa angka-angka, grafik, dan sebagainya. Ya, ditunjukkan di awal ya. Kemudian yang kedua adalah proses sebab akibat. Nah, jadi proses sebab akibat itu bisa dituliskan oleh penulis dari proses awal, kondisi awalnya seperti apa, kemudian proses, ada perubahan-perubahan enggak ini dalam proses itu, dan setelah proses. Nah, ini perubahan yang lebih besar di akhir waktu ya tentunya ya, seperti apa. Jadi penulis bisa menyimpulkan, ini ada kesimpulannya ya di belakang karangan, biasanya merupakan kesimpulan dari ide-ide yang dipunyai oleh penulis. Kemudian yang terakhir adalah tentang karangan narasi. Nah, karangan narasi ini artinya ya, karangan yang berupa alur cerita atau berusaha untuk memberikan ini ya, cerita ya, tahapan-tahapan kepada pembaca. Lalu pembaca tahu alurnya cerita seperti apa, kemudian di titik awal, di titik tengah, kemudian di akhir ceritanya seperti apa. Nah, ini ciri khas atau kata kuncinya adalah satu, ada urutan waktu. Urutan waktu ini nanti ditunjukkan ya dengan tanda-tanda tertentu ya, itu ya. Kemudian ceritanya berarti ada rangkaian. Jadi kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian sebelumnya. Kemudian ada katanya demikian, mulanya, awalnya, sebelumnya. Kemudian kalau cerita tuh pada zaman dahulu. Nah, cerita ini bisa seperti ini. Dan di ending, di akhirnya juga ada kata pada akhirnya. Atau ada kata lain yang mewakili akhirnya tersebut sebetulnya ya. Misalnya sesudahnya demikian. Itu ya. Demikian kata kunci yang bisa dipakai oleh siswa atau kita semua untuk membedakan karangan tertentu dengan karangan lain, atau mungkin kita disuruh untuk memberikan atau membuat karangan tertentu sesuai keinginan membuat soal. Demikian ya, terima kasih sudah memperhatikan dan berkunjung ke YouTube saya. Terima kasih semua, jangan lupa subscribe agar bisa mengikuti selanjutnya. Terima kasih, salam Adi Putra Biasa.